Diskon listrik 50% yang cuma berlaku 2 bulan aja dibatalkan oleh pemerintah. Tapi di saat pemerintah lewat Menteri Keuangan membatalkan yang namanya diskon listrik, pemerintah juga menetapkan tarif-tarif yang lain untuk pejabat. Contohnya, yang pertama, Menteri Keuangan menetapkan tarif hotel untuk ASN di tahun 2026 per malam maksimal 9,3 juta. Bu Sri Mulyani menetapkan tarif itu, tapi tidak menjelaskan 9,3 juta itu untuk berapa orang ASN. Atau jangan-jangan per ASN. Dan setahu saya nih, semewah-mewahnya hotel, 5 juta itu udah sangat mewah loh ya. Nah, kalau pemerintah malah menetapkan 9,3 juta, itu untuk apa? Apakah 9,3 juta itu plus tukang pijetnya atau LC-nya? Subsidi diskon listrik 50% dihentikan diganti subsidi upah 150 sampai 300 ribu per bulan. Pertanyaannya, apakah itu tepat sasaran? Terus kalau yang tidak bekerja, apakah masih mendapatkan subsidi upah? Itu juga pertanyaannya. Betul, kalau diskon listrik sudah pasti kebagian dan menikmati semua kalangan. Kalau diganti sama upah, belum tentu kebagian semua. Pas itu, Bang. Mereka kan udah pada kaya, penghasilannya udah pada gede. Mendingan daripada itu subsidi listrik aja 50%. Itu udah jelas akan lebih adil dan merata. Terus gimana sekarang nasibnya ibu rumah tangga yang suaminya hanya buruh harian? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Indo Layar Digital Reaction. Makin viral guys berita tentang dibatalkannya subsidi listrik 50% ya. Dan digantikan dengan subsidi beras 10 kg ya, dan uang 200.000 selama bulan Juni dan Juli ya. Dan juga ada upah apa namanya itu ya, bantuan minimum upah ya, kalau nggak salah itu 300.000 ya, yang gaji di bawah 3,5 juta. Oke, kita langsung saja ke videonya guys ya. Coba pemerintah ngasih subsidi ke pekerja dan guru honorer. Mereka kan udah pada kaya, penghasilannya udah pada gede. Mendingan daripada itu subsidi listrik aja 50%. Itu udah jelas akan lebih adil dan merata. Terus gimana sekarang nasibnya ibu rumah tangga yang suaminya hanya buruh harian lepas? Nggak bener ini, pokoknya nggak bener. Tunggu dulu, itu bukan kata saya teman-teman, itu kata netizen yang banyak komentarnya di sosmed gara-gara pemerintah memberikan tunjangan per bulan untuk pekerja dan guru honorer. Dan saya juga agak bingung nih, itu yang bilang guru honorer gajinya udah jutaan, udah pada kaya, itu surveinya di mana ya? Oh ya, mungkin mereka surveinya hanya di sekolah-sekolah swasta yang udah elit. Tapi Akang Teteh coba deh masuk ke pelosok-pelosok, di situ akan ngerti tuh. Jadi teman-teman, saran saya kalau teman-teman menonton video itu baca atau tonton sampai habis biar nggak nanggung ceritanya. Jadi komentarnya juga kan akan pas jadinya. Jadi tidak akan gagal paham. Ibu Menteri kan sudah jelas di sana yang penghasilannya kurang dari 3,5 juta dan yang gajinya di bawah UMR daerah. Saya juga paham komentar seperti itu muncul bukan karena teman-teman semua benci, tapi memang karena keresahan, karena kita semua sedang merasakan beratnya hidup ini. Tapi mari kita ulas, guru honorer itu adalah orang-orang yang setiap harinya mendidik anak-anak kita, generasi masa depan bangsa. Banyak dari mereka yang digaji sangat amat kecil, 100.000, 200.000, 300.000, dan itu jauh sekali dari UMR. Kalau kita bisa bantu mereka agar tetap semangat dalam mendidik anak-anak kita, sebelah mana coba salahnya? Begitu juga dengan para pekerja informal dan rentan. Mereka dikasih subsidi bukan karena mereka lebih penting, tapi karena mereka rentan jatuh ke dalam jurang kemiskinan saat kondisi ekonominya goyah. Nah, kalau masalah subsidi listrik 50% untuk semua, itu sih saya sangat setuju sekali. Siapa sih yang nggak mau dikasih gratisan? Pasti semuanya akan senang banget. Tapi kalau keseringan, subsidi seperti itu justru bisa lebih banyak dinikmati oleh orang-orang yang kelas atas. Yang listriknya besar, rumahnya juga besar, perusahaannya besar. Jadi malah terlihat kayak nggak merata deh. Malah timpang nggak sih?
Terus gimana dengan ibu rumah tangga yang suaminya kerja lepas? Ya mereka juga butuh dibantu dong, masa dicuekin? Tapi dari dulu pemerintah juga punya skema bantuan sosial lain. Misalnya seperti PKH, BLT, bantuan pangan, subsidi iuran BPJS, dan banyak lagi bantuan-bantuan yang lainnya. Tapi memang nggak semua kebijakan bisa langsung terrealisasi, bisa langsung menjangkau semua orang sekaligus. Ini adalah proses, harus bertahap dan terus dievaluasi. Teman-teman, kita itu semua ingin hidupnya lebih sejahtera, lebih adil, dan lebih bahagia kan? Tapi keadilan itu bukan berarti semua orang dikasih sama rata kan? Ada proses dan ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil yang kita tidak perlu tahu semuanya. Jadi mari kita saling jaga, kalau ada yang dapat bantuan, jangan iri. Kalaupun ada yang tidak tepat sasaran, boleh kok kita protes ke pemerintah setempat atau ke pengurus, itu malah wajib. Kita wajib meluruskan yang bengkok-bengkok itu. Kita saling doakan saja, semoga kita semua juga diberi jalan dan rezeki yang cukup. Karena kalau yang paling lemah dikuatkan, maka seluruh bangsa ini akan berdiri lebih kokoh. Ini nih. Nah, itu tadi tanggapan dari salah satu netizen ya tentang subsidi listrik 50% ya diganti dengan bansos beras 10 kg ya, dan juga ada bantuan upah minimum ya. Oke, kita akan baca sedikit komentar ya. Justru kalau listrik gratis itu merata Ibu. Kalau yang rumahnya besar kelas atas atau perusahaan tidak mungkin memakai daya 1300 ke bawah. Kan yang subsidi dari 1300 ke bawah kan rata-rata pasti adil. Justru yang bantuan seperti ini tidak merata, yakin seperti itu. Kalau di atas 1300 berarti kaya bro. Nah, bukan kaya tapi kalangan menengah ke atas ya. Jadi yang kemarin mau mau diterapkan itu subsidi listrik 1300 ke bawah ya, tapi ternyata dibatalkan ya, diganti dengan bantuan sosial ya. Oke, kita next video selanjutnya guys. Diskon listrik ditunda. Pemerintah lebih mendahulukan bantuan kepada para pekerja yang gajinya di bawah 3,5 juta dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Seandainya pemerintah menanyakan hal tersebut kepada bank rental 24 jam, kemungkinan saya akan jawab, tunda aja dulu. Kalau kira-kira listrik belum bisa terpenuhi untuk masalah subsidinya, untuk masalah bantuannya, lebih bagus tunda aja dulu. Karena begini, kalau namanya para pekerja ya, tidak semua terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana dengan buruh-buruh yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan? Nggak semua bisa menikmati itu. Ya, daripada dipilih-pilih mendingan nggak usah. Mendingan tunggu nanti sebulan atau 2 bulan lagi biar serentak listrik lagi. Kalau kata Bang Rental, seandainya pemerintah menanyakan hal tersebut, seandainya, ya kan? Ya kan? Kalau namanya KWH, semua pekerja itu punya. Nah, semua rakyat itu menikmati. Kalau listrik itu semua rakyat menikmati. Ya. Jadilah warga negara Indonesia yang baik, yang mendukung kebijakan yang baik dan mengkritik kebijakan yang saya rasa kurang baik. Tetap jaga terus persatuan aja yang penting mah. Untuk para pekerja yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, jangan berkecil hati. Ntar juga ada bagian kita. Mungkin belum ini rezeki kita. Ya, jaga terus persatuan. NKRI harga mati. Diskon listrik. Nah, itu salah satu pendapat dari netizen ya. Diskon listrik ditunda ya, katanya seperti itu. Oke, kita akan baca sedikit komentar guys. Udah bang, gak usah diomongin, nikmati saja hasilnya. Kan situ yang mendukung penuh waktu itu pemerintah yang baik hanya Gubernur Jawa Barat saat ini, katanya komentar guys. Kalau makan dicerna bang, jangan jadi ampas semua. Terus kebijakan yang baik emang Anda yang emang Anda nggak menikmati. Sambil ketawa guys. Ini namanya mengkritik. Kritik pemerintah pilihan itu wajar asal nggak menghina, bener guys.
Sekali lagi ini hanya mengkritik kebijakan atau keputusan pemerintah. Paham Anda seperti itu, guys. Maaf ya, yang menikmati itu siapa? Orang yang kerja, yang udah masuk daftar BPJS kan, sedangkan yang buruh lepas kuli bangunan, yang buruh kampung di kebun dapat gak? Nah, emangnya rakyat itu cuma orang kerja yang masuk daftar di BPJS? Pikir dong rakyat kecil. Nah, seperti itu guys ya, komentar-komentar para netizen guys. Jadi yang mendapatkan bantuan upah minimum itu yang sudah terdaftar di BPJS yang masih aktif guys ya. Oke, kita next video selanjutnya guys. Setelah diskon listrik 50% yang cuma berlaku 2 bulan aja dibatalkan oleh pemerintah. Tapi di saat pemerintah lewat Menteri Keuangan membatalkan yang namanya diskon listrik, pemerintah juga menetapkan tarif-tarif yang lain untuk pejabat. Contohnya, yang pertama, Menteri Keuangan menetapkan tarif hotel untuk ASN di tahun 2026 per malam maksimal 9,3 juta. Bu Sri Mulyani menetapkan tarif itu, tapi tidak menjelaskan 9,3 juta itu untuk berapa orang ASN. Atau jangan-jangan per ASN. Dan setahu saya nih, semewah-mewahnya hotel 5 juta itu udah sangat mewah loh ya. Nah, kalau pemerintah malah menetapkan 9,3 juta, itu untuk apa? Apakah 9,3 juta itu plus tukang pijetnya atau LC-nya? Yang kedua, Menteri Keuangan menetapkan konsumsi rapat untuk menteri sekali rapat, konsumsinya itu 171.000. Garis bawahi ya, 171.000 itu per rapat. Jadi bayangkan kalau menteri rapat 2-3 kali sehari. Ya tinggal kalikan aja, udah berapa itu anggarannya. Dan ini garis bawahi ya, diskon listrik yang dibatalkan oleh pemerintah itu diganti dengan BSU, bantuan subsidi upah, yang nilainya menjadi 300.000. Kalau 2 bulan berarti 600.000. Garis bawahi juga, BSU yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyat ini nilainya jauh lebih kecil daripada anggaran konsumsi rapat para menteri, dan jauh lebih kecil dari tarif hotel untuk ASN per malam. Di sini posisinya rakyat yang bayar pajak, tapi rakyat juga yang cuma dijatah reman rengginang oleh pemerintah. Ini kan bangke. Oke guys, itu tadi tanggapan dari salah satu netizen ya. Pemerintah sudah mengganti sila kelima kah? Seperti itu ya. Keadilan hanya untuk pejabat, bukan untuk rakyat. Nah, seperti itu guys ya. Oke, kita komen-komen dulu guys. Mulyani, Mulyono, saudara kembar kah? Nggak tahu juga ya. Satu lagi kembaran Wowo dan Wiwi. Padahal subsidi PLN itu dirasakan oleh semua rakyat Indonesia. Kalau subsidi upah pekerja belum tentu semua rakyat Indonesia merasakan. Ya benar guys ya, kalau subsidi listrik 50% hampir semua rakyat merasakannya, khususnya golongan menengah ke bawah ya. Tapi kalau bantuan subsidi upah itu belum tentu semua kalangan mendapatkan ya guys. Nah, oke, kita next video selanjutnya guys. Subsidi diskon listrik 50% dihentikan, diganti subsidi upah 150-300.000 per bulan. Pertanyaannya, apakah itu tepat sasaran? Terus kalau yang tidak bekerja, apakah masih mendapatkan subsidi upah? Itu juga pertanyaannya. Harusnya menurutku pribadi dan menurut masyarakat semua lebih menguntungkan subsidi diskon 50% untuk biaya listrik. Karena kalian tahu sendiri, untuk biaya listrik di Indonesia semakin bulan semakin naik dan semakin naik. Kalau seandainya itu tidak dipangkas, alhasil masyarakat akan tercekik semua dan akan kesusahan. Efeknya apa? Daya beli menjadi turun dan masyarakat juga mau makan pun juga kebingungan karena lebih memilih untuk bayar listrik daripada kebutuhan yang lain. Coba nih, menurut ibu-ibu dan bapak-bapak, gimana nih? Tepat sasaran yang mana? Tinggalkan di kolom komentar ya. Subsidi diskon listrik. Nah itu guys ya, subsidi listrik atau subsidi upah, katanya seperti itu. Apakah tepat sasaran untuk melakukan subsidi upah? Jadi kalau subsidi listrik itu kemungkinan
yang dapat lebih merata ya, kalangan menengah ke bawah. Tapi kalau subsidi upah rata-rata yang dapat kan sudah bekerja ya, meskipun penghasilannya itu masih di bawah 3,5 juta ya. Kalau yang tidak bekerja gimana ya? Apakah dapat subsidi juga apa gimana ya? Kita belum tahu juga ya. Oke, kita baca komenan aja guys. Kasihan yang nggak punya penghasilan tetap, mereka nggak dapat upah. Lebih baik subsidi listrik lebih merata dan adil. Nah, katanya seperti Gus. Saya nggak bekerja, sama aku juga nganggur, nggak dapat apa-apa. Itu guys, betul, sangat membantu buat yang tidak punya penghasilan tetap kalau subsidi listrik. Itu guys, lebih baik diskon listrik aja. Jadi yang mendukung subsidi listrik itu lebih banyak ya guys daripada subsidi upah. Oke, kita next video selanjutnya guys. Menyangkut diskon listrik, tanyakan kepada yang pernah mengumumkan. Saya kan dari awal kalian tanya, saya bilang saya belum mendapat konfirmasi dan belum kita tahu. Jadi jawaban saya begitu. Karena saya tidak tahu, saya juga jawab tidak tahu. Ya, tanya kepada yang mengumumkan. Menyangkut. Nah, ini tanggapannya Pak Menteri Bahlil ya. Katanya soal mengenai diskon tarif listrik, tanyakan saja sama yang pernah mengumumkannya ya guys, seperti itu. Soal diskon listrik, tanyakan saja sama yang mengumumkan. Jadi ketika masih diumumkan dulu itu masih belum sinkron ya sama Menteri Bahlil ini ya. Oke, kita baca komenan aja guys. Pengumuman diskon listrik, sekelas menteri jawabannya kayak nenek gua yang sekolah tamatan SD. Waduh, apalagi saya, jadi jangan tanya saya, bahkan nggak tamat SD nenek gue. Waduh, tapi dia punya aset di mana-mana dan ketum parpol. Nenek lu yang nggak sekolah jadi apa? Itu tadi komentar netizen ya guys. Kabinet bermasalah. Kelihatan dalam kabinet tidak kompak dalam bekerja. Yang satu mengumumkan dan yang satu bilang nggak tahu. Yang satu menggagalkan kebijakan yang sudah diumumkan. Nah, jadi ya agak kurang sinkron ya guys di dalam kabinet ini guys. Oke, kita langsung next video selanjutnya aja guys. Betul, kalau diskon listrik sudah pasti kebagian dan menikmati semua kalangan. Kalau diganti sama upah, belum tentu kebagian semua. Pas itu bang. Ya, jadilah warga negara Indonesia yang baik, yang mendukung kebijakan yang baik dan mengkritik kebijakan yang gak baik. Ya, dari zaman PSBY udah bosan saya yang begini-beginian ini. Nah, dari dulu saya nggak pernah main media sosial, semenjak Pilpres 2024 inilah saya main media sosial. Sudah saatnya kita kritik, ya. Kayak uang tunai, bantuan, beras, apalagi sekarang yang macam-macam itu beras ya. Sekarang mau ada beras ya. Ya, sampaikan, titipkan pesan saya kepada pemerintahan, gak perlu lah bantuan-bantuan seperti itu. Cukup 3 beasiswa, kalau perlu sampai S2. Ya. Yang kedua itu kesehatan, yang ketiga itu listrik. Udah cukup itu 3, merata itu. Jadi nggak perlu bantuan tek-tek bengek segala macam yang hanya ada menimbulkan korupsi. Ya, iya dong, bantuan uang tunai ya, ke masyarakatnya nggak nyampe melalui data yang ada. Suka ada kan kayak gitu kan? Suka ada yang kayak gitu. Di satu sekolahan ada yang dapat bantuan uang tunai, yang lain nggak dapat, gigit jari. Nah, betul ya. Bantuan sekarang upah nggak merata itu. Gimana buru-buru kasar? Gimana supir-supir truk kayak begini? Gimana yang punya pabrik tahu, pabrik tempe? Gimana sih yang tukang ngedel kerupuk? Gimana? Perhatikan itu. Heran ini saya sama pembantu-pembantu presiden ini. Dari zaman PSBY ini nggak ada yang punya pemikiran-pemikiran seperti ini. Masa kalah sama anak STM? Udah saatnya kita kritik. Jadi jadilah warga negara Indonesia yang baik, yang mendukung kebijakan yang baik dan mengkritik kebijakan yang kurang baik. Oke bang? Jaga kesatuan bang. NKRI harga mati. Oke, itu tadi tanggapan salah satu netizen juga ya. Kita baca komen aja guys. Pasti merata satu rumah satu token, kadang ada yang 2. Nah, itu betul banget, bener bang. Yang dapatnya orang kaya semua.
Mantap Bung, betul. Mending makan siang gratis Bang daripada beasiswa buat siswa-siswa yang pintar. Nah seperti itu ya. Jadi lebih baik bantuan subsidi upah itu digantikan yang listrik aja karena lebih merata guys. Nah, seperti itu. Oke, kita next video selanjutnya guys. Diskon listrik 50% untuk bulan Juni dan Juli dibatalkan. Ya benar teman-teman, kalau sebelumnya diberitain bahwa diskon listrik 50% ini akan ada lagi di bulan Juni dan juga bulan Juli, tapi Menteri Keuangan Sri Mulyani udah mengonfirmasi bahwa bantuan ini tidak akan jadi alias dibatalkan. Tapi sebagai gantinya, pemerintah ini akan memberikan bantuan-bantuan lainnya loh, seperti misalnya bantuan subsidi upah atau BSU untuk pekerja yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta dengan nominal Rp300.000 untuk 2 bulan. Selain itu juga akan ada beberapa diskon-diskon lainnya, seperti misalnya diskon tiket pesawat, tiket kereta, tiket kapal selama libur sekolah, sampai dengan potongan tarif tol. Selain itu, ada juga yang udah diinformasikan sebelumnya nih, akan ada bantuan tambahan sembako bagi para penerima BPNT. Semoga aja bantuannya benar-benar cair ya, dan bisa tepat sasaran, karena tentunya kita semua udah menunggu banget bantuan ini segera tersalurkan. Diskon listrik 50. Nah itu tadi ya tanggapan tentang diskon listrik dibatalkan guys. Ya sayang banget ya, tetapi semoga bantuan lain segera cair dan tepat sasaran. Ya semoga saja cepat cair ya bantuan dari pemerintah ya. Mungkin pertengahan bulan Juni ya, atau habis hari raya Idul Adha ya. Mungkin insya Allah dicairkan, karena janji pemerintah itu bulan Juni Juli ya. Oke, kita next video selanjutnya aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang kedua kalinya Sri Mulyani berdaya, tipu, membohongi Prabowo. Masih ingat kasus PPN 12%? Terpaksa Prabowo sendiri yang turun tangan untuk membatalkannya. Dengan gagah perkasanya Sri Mulyani mengumumkan PPN dinaikkan dari 11% menjadi 12%. Akhirnya kan gejolak. Intinya masyarakat sudah pintar bahwasanya ini menzolimi rakyat kecil. Sampai-sampai mahasiswa kan demo kemarin itu. Dan waktu itu kan sejalan juga dengan Bahlil, melarang pengecer menjual LPG. Memang kebijaksanaan itulah, kebijaksanaan kedua menteri itu kemarin yang dihoyak rakyat, yang didemo rakyat, tidak berpihak kepada pihak masyarakat kecil. Itu intinya. Ini yang kedua kali lagi nih blundernya. Apa itu? Pembatalan diskon tarif listrik. Nah, ini jelas membohongi Prabowo, menipu Prabowo lagi. Kenapa saya katakan menipu Prabowo? Prabowo kan berkeinginan, dan kita percaya keinginannya untuk rakyat. Bahkan pada pidato pelantikannya, dia sangat kasihan dengan seorang yang menarik becak. Umur 70 tahun masih menarik becak. Menangis Prabowo, menerangkan itu kepada rakyat yang baru memilihnya, yang baru melantiknya. Tapi apa lacur menteri-menterinya rupanya tidak berpihak kepada rakyat kecil seperti Prabowo. Sampai saat ini, detik ini, saya yakin Prabowo masih berpihak kepada rakyat kecil, sama dengan Anies Baswedan. Tapi rupanya menteri-menterinya ini lateung semuanya. Kenapa saya katakan hanya pembatalan atau pembatalan diskon tarif listrik ini tidak berpihak kepada rakyat kecil? Pertama, ini dijanjikan. Kalau udah pembatalan katanya, berarti dijanjikan, ada peraturannya. Digampangkannya untuk membatalkannya. Sementara, ingat, seperti yang untuk subsidi kali ini, itu ada untuk subsidi jalan tol, diskon tarif tol, diskon pesawat terbang. Apa artinya itu? Saya ingin tanya sama kawan-kawan dulu. Kalau diskon untuk tarif listrik, apalagi untuk tarif daya-daya yang rendah, siapa yang dapat manfaat? Seluruh rakyat, anak-anak, kemudian bapak-bapak yang bekerja, yang menganggur, dapat semua. Orang tua, orang jompo, semuanya dapat. Artinya rakyat kecil kan, semuanya. Dengan alasan leteung-leteung seperti itu, tidak bisa kita terima itu dong. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi membatalkan diskon tarif listrik sebesar 50% pada Juni hingga Juli 2025 dan diganti menjadi bantuan subsidi upah. Dalam keterangan persnya di Kantor Kepresidenan Jakarta, 2 Juni 2025, Sri mengaku alasannya proses penganggaran untuk diskon tarif listrik jauh lebih lambat sehingga belum bisa direalisasikan. Dan ini video tentang Prabowo kembali dihianati Sri Mulyani ya.
Yang pertama itu pajak atau PPN 12%, dan yang kedua diskon tarif listrik ya, katanya di video ini. Nah, seperti itu guys. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan. Sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Jadi kalau kita lihat waktu desain awal untuk subsidi upah, itu masih ada pertanyaan mengenai target grupnya, karena waktu ini kan bantuan subsidi upah pernah dilakukan pada masa COVID. Waktu itu data di BPJS masih perlu untuk dibersihkan, sama seperti tadi data Zen. Dan sekarang karena BPJS Tenaga Kerja datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah 3,5 juta, dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program, kita mentargetkan untuk bantuan subsidi upah. Kalau diganti dengan subsidi upah orang yang bekerja di pabrik. Pabrik itu yang menggaji pengusaha, buruhnya menggaji pengusaha. Artinya di sini membantu pengusaha supaya jangan menaikkan UMR. Jadi kalau nanti pengusaha atau buruhnya menuntut naik UMR kan sudah disubsidi pemerintah. Siapa yang diuntungkan di sini? Bukan buruh. Seharusnya pemerintah memaksa pengusaha untuk menaikkan UMR. Yang dibantu di sini adalah pengusaha yang kaya-kaya. Itu artinya ujung-ujungnya ini begitu. Nganggur banyak kita sekarang nih, yang PHK banyak. Kalau seandainya subsidi upah, itu kan orang yang bekerja yang mendapatkannya. Sekarang yang nganggur kan banyak PHK itu. Kalau diskon tarif listrik ini semuanya dapat, yang nganggur pun dapat karena dia tinggal di rumah, memakai handphone, mencas HP-nya. Apa artinya? Tak berpihak kepada rakyat kecil. Itu intinya. Kalau tarif jalan tol itu dikasih diskon, apa gunanya? Supaya mobil orang-orang kaya ini lewat jalan tol. Karena dia mungkin tarif tol itu tidak dikasih diskon, dia lewat jalan biasa. Ini dikasih lagi, dikasih subsidi di situ, diskon orang-orang kaya. Orang kaya yang punya mobil itu orang kaya. Mana ada yang orang miskin yang pakai mobil? Atau 2-3. Kemudian yang dapat keuntungannya di situ, yang disubsidi, itu perusahaan jalan tol itu, jasa marga. Efeknya ke rakyat, ada itu rakyat kecil. Subsidi upah, orang yang bekerja, sudah dia dapat upah gaji. Ngapain lagi disubsidi? Yang disubsidi itu yang nganggur. Yang tak dapat kerja maksud saya. Kemudian diskon pesawat terbang. Tiket pesawat terbang itu orang-orang kaya juga. Sekarang banyak kok, pakai mobil aja orang udah sampai. Dari Sabang sampai Merauke. Ngapain lagi? Ini yang saya katakan ini, apa ndak ada di belakang Prabowo itu orang-orang yang memang berpihak kepada rakyat. Hanya Prabowo tok yang berpihak kepada rakyat. Sementara sekeliling dia, penasihat dia itu, apa nggak ada yang mencermati ini? Seolah-olah dengan cara lunak, Sri Mulyani memberikan diskon, memberikan subsidi, seolah-olah. Tapi rupanya diskon ini untuk orang kaya-kaya lagi. Untuk orang yang bekerja. Tarif listrik itulah sebetulnya yang untuk semua orang, apalagi masyarakat kecil, semuanya dapat. Pertanyaan kita, ada alasan keterlambatan begini. Lah, jalan tol kok bisa subsidinya? Tiket pesawat kok bisa? Tiket kereta api kok bisa? Upah buruh kok bisa? Kok tarif listrik yang gampang itu tidak bisa? Ini akal-akalan. Ini yang saya katakan, ini memperdaya Prabowo. Apa akibatnya? Kalau ini terdeteksi oleh rakyat seperti PPN kemarin itu, seperti pengecer Bahlil itu, rakyat akan bergejolak. Bergejolaknya pada siapa? Bukan kepada Sri Mulyani, kepada Prabowo. Pada Prabowo. Artinya dia sekarang ini mendegradasi Prabowo, membuat Prabowo jelek di mata rakyat. Itu yang saya katakan, Sri Mulyani dalam proses sekarang sedang membuat Prabowo, menghancurkan kepercayaan rakyat kepada Prabowo. Itu harus saya katakan. Tak bisa tidak. Demi apa? Demi jangan membuat peraturan-peraturan yang menganiaya rakyat kecil lagi. Jangan lagi. Dan saya mengingatkan orang-orang di sekeliling Prabowo, yang penasihat-penasihat ekonominya, berpikirlah untuk rakyat. Kalau ada menteri-menterinya, kan ada penasihat di belakang Prabowo itu. Belakangnya banyak itu penasihat ekonomi. Harusnya berpikir ke rakyat. Begitu menterinya mengeluarkan kebijaksanaan, lihat, periksa betul-betul. Ini demi rakyat atau demi lateung, demi oligarki juga. Demi orang kaya-kaya ini atau demi orang miskin. Kan subsidi itu gunanya untuk orang miskin, bukan orang kaya-kaya.
Hanya itu tujuan saya. Satu lagi tujuan saya memang menyelamatkanlah dulu Prabowo untuk dari orang-orang latiung seperti ini. Begitu saja kawan-kawan ya. Terima kasih. Oke, itu tadi tanggapan dari salah satu netizen ya, yang mengatakan bahwa Pak Prabowo kembali dihianati Sri Mulyani, dari PPN 12% hingga diskon tarif listrik yang dibatalkan, guys. Oke, kita akan baca sedikit komentar aja ya. Mending listrik didiskon biar ada pemerataan, guys. Si Sri Mulyani Ternak Mulyono, sudah waktunya Bapak Presiden mengganti semua kabinetnya yang masih lebih loyal pada Mulyono dibandingkan pada Bapak Presiden, guys. Pak Presiden harus ubah kabinetnya, ganti semua orang-orang geng Solo, Pak, biar negara bisa maju. Oke, itu tadi komenan-komenan netizen tentang video tarif listrik dibatalkan, guys. Oke, kita next aja video selanjutnya, guys. Pemerintah beri bantuan beras 20 kg dan uang tunai 400.000 untuk Juni-Juli 2025. Alhamdulillah ya, orang susah bahagia. Orang melarat jadi berbunga-bunga. Orang nggak duwe bisa poya-poya. Jadi pemerintah memberikan bantuan sosial ini untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Apakah kalian juga mendapatkan? Kalau pengen tahu apakah kalian, keluarga kalian, tetangga kalian, saudara kalian mendapatkan bantuan sosial ini, silahkan cek di link berikut, ya kan, dan ikuti langkah-langkahnya yang sudah ada dan tertera ya. Coba ya, coba kalian lihat tetangga kalian yang susah, tetangga kalian yang miskin, saudara kalian yang nggak punya gitu ya, dicekkan apakah mereka dapat ya, karena untuk membantu mereka juga, kalau mereka dilihat dapat, alhamdulillah, kalian kasih kabar ke mereka ya. Tolong video ini di share ke seluruh tetangga saudara kalian agar banyak yang tahu ya, agar banyak yang tahu dan bisa menerima manfaatnya ya. Silakan di share ya. Berbahasa ngerusuh ya. Apa ada lagu-lagu syuting? Itu kira-kira bakso asli apa Intel ya? Intel kayaknya dah. Di share, tolong di share karena ini info penting. Oke, itu tadi tanggapan dari netizen. Pemerintah berikan bantuan beras 20 kilo dan uang tunai 400.000 ya. Apakah kalian dapat atau tidak ya, silahkan dicek di websitenya Bansos ya, guys. Oke, kita baca sedikit komentar aja, guys. Nggak ngarep karena selalu nggak dapat, padahal suami cuma ngojol, tapi yang punya perusahaan, punya karyawan malah pada dapat, bikin sakit hati. Mending nggak ada bantuan-bantuan gitu, katanya seperti itu, guys. Nah, yang dapat keluarga RT RW, waduh, bansos nggak pernah tepat sasaran. Orang kaya aja dapat, apalagi orang miskin malah nggak dapat, kalah sama keluarga RT. Nah, orang miskin nggak dapat, yang kaya-kaya, dan yang sudah meninggal belum dibuatkan akte kematian, jadi walaupun sudah meninggal, sudah bertahun-tahun, tetap saja dapat bantuan. Nah, itu tadi tanggapan atau komentar dari para netizen ya, tentang subsidi listrik 50% dibatalkan dan diganti dengan bantuan beras ya, atau bansos 10 kg, 20 kg selama 2 bulan ya, dan uang tunai 200.000 itu yang bansos ya. Dan untuk subsidi upahnya itu dapat 300.000 selama 2 bulan, jadi 600.000. Tapi untuk golongan yang BPJS-nya masih aktif ya, atau pekerja di bawah 3,5 juta. Kalau yang belum punya BPJS nggak tahu ya dapat apa tidaknya ya. Oke guys, sekian dulu video kali ini ya.
Mungkin akan kita bahas video-video menarik lainnya ya. Apabila ada salah-salah kata ataupun ucapan dan juga informasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya guys. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.